Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan tugas akhir desain dan pemrograman website. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Haib Raya Rabbani Fasenid, Muhammad Firhan, Muhammad Hilmi Satrio, dan Fauzi Muhammad Asril. Terdapat poin penting pada tugas kami, yaitu pengenalan Galaxy Phone, bahasa dan framework, fitur-fitur, dan yang terakhir akan mendemokan websitenya. Galaxy Phone. Galaxy Phone dibuat sebagai toko online yang menjual khusus handphone. Handphone yang dijual berbagai merek dan tipe. Bahasa pemrograman yang kami gunakan meliputi JavaScript, PHP, dan MySQL. Dan framework yang kami gunakan pada website Galaxy Phone terdiri dari Vue.js, Vue PV, dan REST API PHP. Selanjutnya rekan kami yang akan melanjutkannya. Terdapat beberapa fitur yang ada pada Galaxy Phone. Yang pertama yaitu ada menu sign in dan sign up. Yang kedua adalah katalog dan keranjang. Yang ketiga menu payment. Yang keempat admin menu. Dan yang kelima update, add, delete produk. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Muhammad Hilmi Satrio untuk mendemokan website-nya. Oke, baik. Di sini sudah tertampil untuk halaman loginnya. Jika ingin membuat atau meregistrasi akun baru, kita klik registrasi. Lalu kita isi namanya. Contoh saja kita menggunakan nama ini Ronaldo, email ronaldo7@gmail.com, nomor telepon 087728. Lalu alamatnya Jalan Kayu Putih, RT 2 RW 1 Jakarta Utara. Passwordnya kita masukkan saja 123. Di sini juga ada fitur show password atau untuk menyembunyikan password. Lalu kita hidden lagi passwordnya, lalu kita klik register. Dan di sini ada sebuah alert yang berbunyi bahwa data berhasil disimpan. Berarti data yang dimasukkan ini berhasil dan disimpan ke dalam database melalui API. Lalu setelah itu kita login. Lalu dengan akun yang tadi buat. Jika loginnya tidak sesuai dengan akunnya tadi, maka tidak bisa mengakses halaman home atau halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah melakukan registrasi, yaitu masuk ke menu login dan masukkan email yang tadi sudah diregistrasi, 7@gmail.com, dan passwordnya itu 1234, bisa di hidden atau di show. Kita masuk. Nah, setelah berhasil melakukan login, itu akan masuk ke dalam menu home. Di sini menu home ada tampilan untuk brand dan produk populer berdasarkan banyaknya yang terjual atau penjualan paling terbanyak nanti masuk ke dalam katalog produk populer. Dan untuk produk new di sini digunakan berisi tentang HP yang rilis pada waktu yang terdekat. Di sini juga tersedia info bahwa produk ini masih terjual beberapa
banyak. Ini ada terjual 11. Dan di sini kita bisa melihat spesifikasi dan sekaligus melakukan checkout. Untuk sebelumnya itu kita akan masuk ke dalam brand. Kita klik Samsung. Lalu di sini secara generate akan menampilkan produk-produk Samsung. Selain itu, di sini juga ada sebuah sidebar. Ketika kita klik Sony, maka dia akan secara otomatis untuk menjerat khusus merek Sony. Dan selanjutnya Vivo juga, Xiaomi, Oppo, lalu Asus, dan terakhir itu iPhone. Jika kita ingin melakukan checkout atau melakukan melihat spesifikasi pada produknya, kita klik saja lihat di sini. Contohnya ya, kita lihat Samsung Galaxy Z Fold. Lalu akan muncul seperti ini. Di sini dengan harga 18.280.000. Jika kita ingin melihat spesifikasi, kita klik saja. Nah, lalu ini spesifikasinya. Bluetooth 5.2, lalu dimensinya yaitu 158,2 kali 128,1 mm. Lalu kita close saja di sini. Nah, selanjutnya jika kita ingin melakukan checkout, kita masukkan jumlahnya dulu. Tapi jika kita lupa masukkan, contohnya kita add chart. Nah, secara otomatis dia akan jumlahnya itu secara otomatis dia akan muncul satu untuk melakukan satu pemesanan, satu buah jumlah pemesanan. Jika kita ingin melakukan batal, kita klik ini, tapi kita sebelum itu kita cari satu produk lagi atau dua produk lagi. Kita akan melakukan Xiaomi, coba. Sini Xiaomi yang terbaru ya. Coba kita ini yang ini. Lalu kita chart, jumlahnya 3. Nah, jika kita ingin melakukan pembatalan keranjang di sini atau menghapus keranjang, kita klik batal saja ini contoh. Nanti dia akan langsung out dari keranjang. Lalu kita melakukan checkout. Nah, dalam checkout ini nanti akan tersedia info itu nama penerima ini Ronaldo sesuai dengan nama lengkapnya waktu registrasi. Ini harganya 13.250 dan jumlahnya 3. Jadi 3 dikali harganya sama dengan 39.750.000. Lalu kita masukkan alamat, dan alamat ini opsional. Jika tidak mengisi atau tidak atau dibiarkan, maka secara random dia akan menggunakan alamat pas pada saat registrasi. Lalu kita metode pembayaran, kita COD, kita klik checkout. Nah, setelah itu checkout berhasil, maka dia akan langsung kembali ke menu home. Lalu kita lihat ke dalam database-nya apakah inputan tadi masuk ke dalam database. Kita lihat saja mulai dari pelanggan Ronaldo ya. Sini Ronaldo. Ada ronaldo7@gmail.com. Jalan Kayu Putih tadi ada, dan pesanan 86. Tadi Ronaldo ID 86, dia tadi dengan ID 86 itu dengan atas nama Ronaldo, di sini sudah masuk ke dalam pesanan dengan jumlah biaya totalnya itu 39.750.000 dan dengan metode pembayaran COD. Dan tanggal pemesanannya secara otomatis itu pada saat dia melakukan checkout. Di sini tadi kan saya tidak memasukkan alamatnya, secara otomatis dia akan menggunakan alamat pada pelanggan. Di Jakarta Utara kita lihat tadi pelanggan Jakarta Utara. Nah, sama. Jalan Kayu Putih RT 2 RW 1 Jakarta Utara. Lalu untuk selanjutnya yaitu ke detail pesanan. Di sini juga bisa lihat tadi ID produk ID yang dibeli.
atau pesanan ID Ronaldo itu 189. Kita lihat dulu kategori pesanan. Sini 189 benar. Dia membeli produk 26 Xiaomi tadi dengan harga 13 juta 25 13 juta 2 juta 500 dengan kuantitas atau banyak jumlah yang dibeli yaitu 3. Selanjutnya kita akan mencoba bagian adminnya. Kalau kota ya, kita admin dan admin@gmail.com. Lalu kita masukkan password 123. Lalu di sini di bagian admin di sini ada 3 menu untuk pelanggan dan transaksi. Dan transaksi ini ada pesanan dan detail pesanan. Tadi detail pesanannya ada di sini, pesanan ID, produk ID, dan harganya tadi si Ronaldo. Kalau yang pelanggan di sini tadi si Ronaldo registrasinya masuk ke dalam sini. Kita bisa search, ya kan secara otomatis melakukan filter data. Ke dalam produk saja, kita coba tambahkan data saja. Coba kita masukkan secara random aja Samsung Flip. Harganya 25 juta. Beratnya 200 gram. Deskripsinya teknologi terbaru. Dan spesifikasi untuk produknya itu memiliki fitur unggulan dan kamera 50 megapiksel, RAM-nya RAM 32. Lalu untuk internalnya 64 atau 128. Stoknya kita bikin yaitu 100. Dan untuk gambar produknya kita sekarang asal aja Flip PNG. Hasil penjualan 0 karena belum ada. Kita inputan hari ini. Oke, nah lalu masuk, kita submit. Di sini ada alert lagi bahwa menandakan produk berhasil ditambahkan, kita oke. Nah, lalu kita lihat tadi Samsung Galaxy Flip. Kita hal saja karena banyak sekali. Paling bawah. Nah, ini tadi yang kita input Samsung Flip harga 25 juta, stok 200, stok 100, berat 200 dan deskripsinya fitur teknologi terbaru. Lalu di sini juga bisa untuk menghapus produk itu dengan cara memasukkan ID dan kita menggunakan button. Tapi kalau belum memasukkan ID, setelah otomatis dia akan ada alert itu masukkan ID produk yang Anda masukkan ID produk yang akan Anda hapus. Jadi dia tidak bisa untuk melakukan functionnya. Sama dengan update, dia juga tidak bisa kalau belum ada ID produk yang dimasukkan di JTAG file. Kalau kita lihat saja 52. Di 52 kita update dulu aja. Tadi selanjutnya kita akan mengisi tadi Samsung Galaxy Flip. Langsung Flip. Harga produknya tadi 25 juta. Beratnya 200. Deskripsi produk teknologi terbaru. Spesifikasi RAM 16 128. Stoknya kita tambahkan tadi kan 200 jadi 300, kita tambahkan. Flip
PNG, hasil jualan 0, tanggal inputan ini. Kita klik, lalu kita oke, lalu kita submit, update berhasil. Kita lihat paling bawah tadi apakah dia berubah 52. Ya, di sini berubah, yang tadinya 200 stoknya menjadi 300. Lalu untuk menghapus kita masukkan ID tadi saja 52, kita hapus. Nah, di sini ada alert produk berhasil dihapus. Kita tekan OK. Nah, lalu kita lihat lagi apakah masih ada. Nah, tadi ID 52 sudah terhapus produknya, sehingga data yang dihapus tadi tidak akan muncul ke dalam tabel karena sudah dilakukan delete menggunakan API tadi. Oke, selanjutnya yaitu kita logout tadi. Dan lalu untuk codingannya di sini saya menggunakan API dan Vue.js dan Vuetify sebagai pluginnya dan Axios. Contoh untuk melakukan post data untuk data untuk mencari data pelanggan dengan atau kayak email. Di sini saya menggunakan Axios untuk mengget API-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya kembalikan lagi ke rekan saya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.